Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan penyuluhan tentang peran masjid dapat membahasnya sebagai pusat ibadah, tempat pendidikan agama, serta pusat kegiatan sosial untuk mempererat komunitas. Masjid juga berfungsi sebagai tempat bimbingan moral dan spiritual, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mempromosikan kerjasama dan toleransi di antara umat beragama. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama saya ada Muhammad Abbas Firdaus, yang kedua ada Saya Irsanda Hatta Putra Rayani. yang ketiga ada Muhammad Fairuz Ibnu Mujahid mengatakan, yang keempat ada Saya Syahri Reza. Saya Muhammad Rafael Budasyam. saya Pradipta Raffendi. baik, langsung aja kita menghadirkan narasumber kami. Baik, di sini kita sudah ada narasumber dengan siapa? Erwin Marcelus Takain. Erwin tinggal di mana, Erwin? Ada tinggal di BSD. Oh, baik, langsung aja kita tanya ke Erwin ya. Ya. Pertama nih Win, menurut lu nih ya, bagaimana peran masjid sebagai tempat bimbingan moral dapat berdampak positif pada masyarakat? Menurut saya masjid sebagai tempat bimbingan moral ini baik mengajarkan nilai-nilai tentang kejujuran, kedisiplinan, kedamaian, dan empati yang juga sejalan dengan ajaran agama Kristen. Hal ini menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis. Oke. Terus bagaimana sih Win pengalaman Anda nih ya dalam berinteraksi dengan komunitas muslim di sekitar masjid kita? Pengalaman berinteraksi bagi saya itu seringkali dapat hal positif. Oke. Terus terutama saat ada kegiatan sosial atau diskusi Oke. kayak lintasan agama yang menguatkan rasa saling memahami dan toleransi. Terus Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Erwin, apa pandangan Anda tentang peran masjid dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim? Menurut saya itu masjid memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan seperti melalui pembagian bantuan atau layanan sosial yang bisa dinikmati semua pihak tanpa memandang agama sih. Oke, untuk selanjutnya bagaimana komunitas Kristen dan Muslim dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial yang dilakukan di masjid? Menurut saya itu komunitas Kristen dan Muslim bisa berkolaborasi dalam kegiatan seperti penggalangan dana atau untuk penggalangan dana untuk bencana, donor darah atau program-program lainnya kayak lingkungan, menunjukkan bahwa kemanusiaan melampaui batas agama. Oke. Lanjut juga bertanya. Selanjutnya itu, menurut Anda bagaimana masjid bisa menjadi ruang yang inklusif untuk dialog lintas agama? Menurut saya itu masjid dapat menjadi tempat dialog dengan membuka pintu untuk distribusi terbuka, mengundang pemuka agama lain, dan menciptakan suasana yang menghormati perbedaan antaranya. Baiklah, di sini saya bertanya tentang apa tantangan yang Anda rasakan dalam membangun hubungan dengan komunitas Muslim melalui kegiatan masjid? Tantangan utama adalah kurangnya pengalaman atau stereotip yang masih ada di masyarakat. Namun dialog dan kegiatan bersama dapat membantu mengatasi hambatan ini. Oke, baik. Izin bertanya Mas Erwin. Ya. Bagaimana pengalaman Mas Erwin melihat kegiatan masjid yang melibatkan umat Kristen? Kegiatan dialog lintas agama bakti sosial atau kampanye berdamaian seringkali memberikan kesekian positif dan memperkuat hubungan dengan antara dua komunitas. Lagi Mas Erwin, Ya. apa saja nilai moral yang diajarkan di masjid yang menurut Mas Erwin relevan juga bagi umat Kristen? Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, terus tanggung jawab, dan perdamaian sangat relevan lah. Baik, terima kasih Mas Erwin. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Erwin nih, bagaimana toleransi antar umat beragama dapat ditanamkan melalui kegiatan masjid? Toleransi bisa ditanamkan dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan semua agama, terus memberikan pendidikan tentang saling menghormati, dan menunjukkan contoh yang baik sih untuk kemanusiaan bersama. Oke, yang kedua,
bagaimana pendapat Erwin tentang upaya masjid untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar agama? Upaya ini sangat penting karena terutama di masyarakat yang beragam, masjid bisa menghubungkan untuk mempererat atau persaudaraan dan minimalisasi konflik antar agama. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Erwin sendiri, bagaimana masjid dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dengan gereja di suatu komunitas? Masjid dapat menganalisis program lintas agama seperti kunjungan antar umat, diskusi tentang nilai-nilai perdamaian, terus atau kegiatan sosial bersama. Untuk pertanyaan berikutnya, apa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masjid untuk mendukung umat Kristen dalam komunitas mereka? Masjid bisa mendukung dengan cara yang inklusif seperti memberikan bantuan sosial kepada umat Kristen atau tanpa yang lain, terus mengundang umat Kristen untuk berdiskusi atau partisipasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang program masjid yang melibatkan pemuda dari berbagai agama? Program seperti ini sangat positif karena pemuda adalah generasi penerus. Melalui kerja sama lintas agama, mereka dapat belajar tentang toleransi, terus kerja tim dan menghargai perbedaan sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap masjid dalam membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis? Harapan saya adalah masjid terus menjadi pusat pendidikan moral dan spiritual yang mendukung dialog, kerja sama, terus dan kegiatan kemanusiaan sehingga masyarakat dapat hidup rukun. Baik, Pak Serwin, terima kasih banyak udah mau ditanya-tanya oleh kita. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari ini yaitu dengan toleransi kita dapat menjaga hubungan masyarakat dengan tetap harmonis di tengah perbedaan kalangan macam. Serta toleransi juga kita bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Nah, toleransi ini dapat menciptakan ketenangan harmonis dalam kehidupan masyarakat, menimbulkan persatuan dan saling menghormati, banyak memperoleh kemudahan dan mempererat tali persaudaraan. Serta toleransi juga merupakan keniscayaan dalam ruangan individu dan ruang publik, serta beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak ataupun tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Terima kasih banyak. Itu sekian dari kelompok kami tentang penyuluhan toleransi agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.